Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap. Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Pada pukul 15.29 waktu Indonesia Barat, Irjen Verdi Sambo tiba lebih dulu di rumah pribadi di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 15.43 waktu Indonesia Barat, rombongan Putri Chandrawati tiba di rumah pribadi, termasuk Baradae, almarhum Brigadir Joshua, ART dan dua lagi stafnya. Pukul 16.31 waktu Indonesia Barat, kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, menghubungi almarhum. Brigadir J mencari tempat lebih sepi karena tengah berkumpul rekan ajudan yang lain. Sebelum menerima telepon dari Vera, Brigadir J terlihat mengobrol dan tertawa bersama rekan-rekannya. Kemudian pukul 16.37 waktu Indonesia Barat, anggota kepolisian yang mengenakan kemeja putih dan satu lainnya mengenakan pakaian laboratorium forensik atau lab for Bareskrim Mabes Polri mendatangi rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Kalibata, Jakarta Selatan. Tes PCR kemudian selesai dan rombongan Putri Chandrawati pindah ke rumah dinas yang berjarak 500 meter dari rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, tepatnya di Komplek Polri Jalan Duren 3 nomor 46. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, mobil yang ditumpangi Irjen Verdi Sambo berhenti. Diduga saat Putri menelepon melaporkan peristiwa adu tembak di rumah dinas. Sementara mobil dan patwal berusaha putar balik, Irjen Verdi Sambo berlari menuju rumah dinas. Sementara itu Putri Chandrawati terlihat menangis ketika kembali ke rumah pribadi seusai insiden adu tembak. Itu eksekusi bukan sih kalau kayak gitu? Ya, tanya kepada yang ngomong aja. Beredar informasi bahwa Baradae menembak Brigadir J dari jarak dekat dalam baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Terkait hal tersebut, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam memberikan tanggapannya. Hoirul Anam tak banyak menjelaskan detail saat ditanya terkait kebenaran informasi bahwa Brigadir J ditembak dalam jarak 2 meter, seperti informasi yang sebelumnya telah beredar. Ia mengatakan sejauh ini apapun keterangan yang diterima Komnas HAM akan dicek dan disesuaikan dengan logika waktu yang ada. Dari pembuktian ini, Komnas HAM menilai apakah kesaksian tersebut memang benar atau bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan dari Komnas HAM. Dilaporkan tembakan jarak dekat ini dilakukan Baradae diduga untuk memastikan bahwa Brigadir J sudah benar-benar berhasil dilumpuhkan. Kuasa hukum juga menyebut dari hasil otopsi ulang ditemukan bahwa ada tembakan dari belakang kepala hingga retakan sebanyak 6 bagian di bagian kepala belakang dari Brigadir J. Informasi bahwa Baradae menyampaikan dia tembakan terakhir itu 2 meter di belakang kepala. Nah, pertanyaan saya itu kalau bisa ditembak dari 2 meter, orang udah terkapar, itu excessive force nggak sih? Itu eksekusi bukan sih kalau kayak gitu? Ya, tanya kepada yang ngomong aja. Ya. Kami tidak mau masuk dalam ruang itu. Karena memang tahapannya memang harus kami lalui. Habis balistik, nanti dengan inafis dan sebagainya, ngecek. Jadi kan kami ini kan dapat keterangan, ya kan, dari keterangan satu ke keterangan kedua. Dari keterangan kedua nanti akan kita cek. Jadi semua itu memiliki constraint waktu, satu. Memiliki logika peristiwa. Jadi logika peristiwa yang satu dengan yang lain
sesuai enggak atau bertentangan. Nah, dari titik itulah kami bisa menilainya. Sekarang belum bisa. Kalau ada penilaian kayak gitu, tanya kepada yang nilai. Jadi Baradae nggak pernah mengatakan dia menembak 2 meter. Tanya kepada yang nilai. Pak, pengacara dari Brigadir J itu meragukan keaslian dari rekaman CCTV yang sudah dibeberkan dan harus diuji forensik terlebih dahulu. Itu gimana tanggapan dari Komnas HAM? Ya, semua orang silakan aja menilai proses. Ya toh, kami mencoba untuk terbuka. Kami mencoba untuk memberikan hak publik apa sebenarnya yang kami lakukan prosesnya. Persis seperti yang saya lakukan di depan teman-teman ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, ya akuntabilitasnya yang diceritakan. Ya kan? Sebatas yang bisa diceritakan, yang enggak ya nggak bisa. Yang kedua, yang paling penting begini, Komnas HAM itu setiap kali memanggil atau meminta keterangan sesuatu, berarti kami sudah punya duluan. Ya, misalnya ngecek soal waktu, berarti kami punya kerangka waktu duluan. Ngecek soal keterangan ini, keterangan itu, kami juga punya duluan. Yang satu lagi ini TKP ini masih ada missing link karena tidak ada CCTV yang berfungsi. Dia harus didukung oleh alat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyoroti matinya rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Pihak Komnas HAM kini tengah mendalami apakah benar CCTV di TKP rusak secara alami ataukah ada kemungkinan rusak karena orang lain. Ia pun mengaku kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak dengan Baradae masih sangat gelap. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan pembuktian dan pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini lantaran bukti penting rekaman CCTV yang bisa mengungkap kasus tersebut tak bisa dikantongi. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM mendalami penyebab rusaknya CCTV tersebut. Apakah memang rusak secara alami atau ada kemungkinan rusak karena orang lain? Ia menuturkan kasus tewasnya Brigadir J akan terungkap apabila perkara tersebut bisa diselesaikan. Namun, baku tembak yang menewaskan Brigadir J akan tetap gelap apabila tidak ada alat pendukung komunikasi lain yang bisa membantu pengungkapan kasus selain rekaman CCTV. Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak dengan Baradae di kediaman dinas Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Nonaktif Polri pada Jumat 8 Juli lalu. Rekaman CCTV di TKP dilaporkan mati sejak 2 minggu terakhir hingga tak bisa merekam bagaimana detik-detik insiden naas tersebut. Saya katakan tadi ini dua hal, yang satu nunggu, yang satu lagi ini TKP ini masih ada missing link karena tidak ada CCTV yang berfungsi. Dia harus didukung oleh alat macam-macam lagi. Tapi lebih awal dari itu harus dicari kepastian. Kan sederhana saja. Betul rusak? Jangan-jangan nggak rusak. Kalau rusak, rusak kenapa? Alami kah rusaknya? Atau rusak karena ada orang berbuat rusak? Kan lain lagi. Kalau ini terbongkar semua, selesai masalahnya. Jarak dekat ini dilakukan Baradae diduga untuk memastikan bahwa Brigadir J sudah benar-benar berhasil dilumpuhkan. Kuasa hukum juga menyebut dari hasil otopsi ulang ditemukan bahwa ada tembakan dari belakang kepala hingga retakan sebanyak 6 bagian di bagian kepala belakang dari Brigadir J. Informasi bahwa Baradae menyampaikan dia tembakan terakhir itu 2 meter di belakang kepala. Nah, pertanyaan saya itu kalau bisa ditembak dari 2 meter, orang udah terkapar, itu excessive force nggak sih? Itu eksekusi bukan sih? Tidak mau masuk dalam ruang itu karena memang tahapannya memang harus kami lalui. Habis balistik nanti dengan inafis dan sebagainya ngecek. Jadi kan kami ini kan dapat keterangan, ya kan, dari keterangan satu ke keterangan kedua, dari keterangan kedua nanti akan kita cek. Jadi semua itu memiliki constraint waktu satu, memiliki logika peristiwa. Jadi logika peristiwa yang satu dengan yang lain sesuai enggak atau bertentangan. Nah, dari titik itulah kami bisa menilainya. Sekarang belum bisa. Kalau ada penilaian kayak gitu, tanya kepada yang nilai. Jadi Baradae nggak pernah mengatakan dia menembak 2 meter. Tanya kepada yang nilai. Pak, pengacara dari Brigadir J itu meragukan keaslian dari rekaman CCTV yang sudah dibeberkan dan harus diuji forensik terlebih dahulu. Itu gimana tanggapan dari Komnas HAM? Ya, semua orang silakan aja menilai proses. Ya toh, kami mencoba untuk terbuka. Kami mencoba untuk memberikan hak publik apa sebenarnya yang kami lakukan prosesnya. Persis seperti yang saya lakukan di depan teman-teman ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, ya akuntabilitasnya yang diceritakan. Ya kan? Sebatas yang bisa diceritakan, yang enggak ya nggak bisa.
Yang kedua, yang paling penting begini, Komnas HAM itu setiap kali memanggil atau meminta keterangan sesuatu, berarti kami sudah punya duluan. Ya, misalnya ngecek soal waktu, berarti kami punya kerangka waktu duluan. Ngecek soal keterangan ini, keterangan itu, kami juga punya duluan. Yang satu lagi ini TKP ini masih ada missing link karena tidak ada CCTV yang berfungsi. Dia harus didukung oleh alat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyoroti matinya rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Pihak Komnas HAM kini tengah mendalami apakah benar CCTV di TKP rusak secara alami ataukah ada kemungkinan rusak karena orang lain. Ia pun mengaku kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak dengan Baradae masih sangat gelap. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan pembuktian dan pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini lantaran bukti penting rekaman CCTV yang bisa mengungkap kasus tersebut tak bisa dikantongi. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM mendalami penyebab rusaknya CCTV tersebut. Apakah memang rusak secara alami atau ada kemungkinan rusak karena orang lain? Ia menuturkan kasus tewasnya Brigadir J akan terungkap apabila perkara tersebut bisa diselesaikan. Namun baku tembak yang menewaskan Brigadir J akan tetap gelap apabila tidak ada alat pendukung komunikasi lain yang bisa membantu pengungkapan kasus selain rekaman CCTV. Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak dengan Baradae di kediaman dinas Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Nonaktif Polri pada Jumat 8 Juli lalu. Rekaman CCTV di TKP dilaporkan mati sejak 2 minggu terakhir hingga tak bisa merekam bagaimana detik-detik insiden naas tersebut. Saya katakan tadi ini dua hal, yang satu nunggu, yang satu lagi ini TKP ini masih ada missing link karena tidak ada CCTV yang berfungsi. Dia harus didukung oleh alat macam-macam lagi. Tapi lebih awal dari itu harus dicari kepastian. Kan sederhana saja. Betul rusak? Jangan-jangan nggak rusak. Kalau rusak, rusak kenapa? Alami kah rusaknya? Atau rusak karena ada orang berbuat rusak? Kan lain lagi. Kalau ini terbongkar semua, selesai masalahnya. Tapi kalau ini nggak selesai, nggak bisa terbuka, alat pendukung komunikasi lain tidak bisa menjawab sebetulnya apa yang terjadi sungguh-sungguh di situ. Dia tetap masih gelap. Tapi kan orang nggak mau tahu itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengaku kesulitan mengungkap kasus kematian Brigadir J. Ada dua alasan, satu di antaranya CCTV yang tidak berfungsi saat kejadian berlangsung. Dikutip dari wartakotalive.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan penjelasan. Ia mengatakan CCTV yang tak berfungsi di lokasi kejadian merupakan masalah besar. Taufan lantas mempersoalkan sejumlah pihak yang menganggap kasus ini mudah untuk dibongkar. Pihak Komnas HAM hingga saat ini belum menemukan bukti-bukti pendukung dalam kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J, sehingga kasus ini sulit diungkap. Terlebih dalam laporan ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Mengenai hal ini, Taufan menerangkan titik tumpu kasus berada pada Putri. Hal ini lantaran Baradae dan Bribka Riki tak menyaksikan langsung insiden yang diduga pelecehan itu. Sehingga Putrilah yang mengetahui terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Hal ini untuk memastikan benar atau tidaknya pelecehan seksual terjadi.
Namun persoalannya saat ini Komnas HAM belum bisa bertemu dengan Putri. Hal ini lantaran upaya asesmen psikologis yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga tak kunjung dilakukan. Alasannya Putri tak kunjung datang karena masih mengalami trauma berat. Sehingga pihaknya belum menyimpulkan apakah kasus pelecehan seksual itu benar-benar terjadi atau tidak. Bukti CCTV di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo diragukan keasliannya oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan keaslian CCTV tersebut. Kamarudin khawatir CCTV yang memperlihatkan aktivitas keluarga Verdi Sambo dan Brigadir J sebelum tewas dibuat seolah-olah pada hari terjadinya insiden. Dikutip dari tribunnews.com, Kamarudin berujar bukti elektronik rawan diedit. Atas dasar itu, Kamarudin menjelaskan bukti tersebut harus melalui proses uji forensik terlebih dahulu. Dengan begitu, menurut Kamarudin, hasilnya bisa dipastikan orisinil atau editan. Kamarudin mengatakan jika bukti elektronik belum diuji, bisa saja telah diedit. Ia menyinggung ada kemungkinan CCTV yang lalu dibuat seolah-olah pada hari itu. Ketua Komnas Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik membeberkan rekaman CCTV terkait peristiwa tewasnya Brigadir J. CCTV tersebut merupakan kronologi sebelum terjadinya baku tembak. Komnas HAM belum bisa memperlihatkan apa yang terjadi antara Brigadir J dan Baradae. Pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkap alasan dibalik ancaman pembunuhan yang diterima kliennya. Kamarudin menyebut orang yang mengancam Brigadir J adalah squad lama yang juga merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo. Diduga pelaku merasa tak senang dengan Brigadir J karena selama ini dianggap sebagai ajudan yang disayangi Verdi Sambo dan istri. Hal ini disampaikan Kamarudin Simanjuntak dalam wawancara yang disiarkan di Kompas TV pada Selasa 2 Agustus.
Kamarudin mengungkapkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Brigadir J adalah ajudan yang paling disayang. Selama ini Brigadir J dikenal sebagai polisi yang berprestasi. Maka tak heran Ferdy Sambo dan istrinya menaruh perhatian lebih pada ajudan satu ini. Bukti lainnya adalah kepedulian istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati terhadap keluarga Brigadir J. Kamarudin menyebut Putri pernah memberi hadiah kepada adik Brigadir J yang juga merupakan anggota polisi. Dikutip dari tribunnews.com, Ferdy Sambo dan istri juga menjanjikan untuk mengurus kepindahan adik Brigadir J dari Yanma Polri ke Jambi. Menurut Kamarudin, hal itu sudah menjadi bukti bahwa Brigadir J sangat dekat dengan keluarga Ferdy Sambo. Sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak mengaku sudah mengantongi jejak digital ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J. Ancaman itu diterima Brigadir J 2 kali, yakni pada akhir Juni dan 7 Juli 2022. Menurut Kamarudin, ancaman pembunuhan itu diduga berasal dari skuad lama ajudan Ferdy Sambo. Lantaran terus diancam, Brigadir J bahkan sampai merasa tertekan dan menangis. Hal itu terlihat dalam foto tangkapan layar yang diunggah Kamarudin di akun Facebooknya. Adapun seluruh bukti terkait ancaman pembunuhan itu sudah diserahkan kepada penyidik Barreskrim Polri. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut istri Ferdy Sambo adalah satu-satunya saksi hidup atas kasus baku tembak dan dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan keterangan Putri sangat krusial dalam kasus tersebut. Ahmad Taufan Damanik mengatakan saksi lain yakni ajudan Ferdy Sambo. Mereka adalah Bribka Riki dan Baradae. Keduanya disebut ada di TKP namun tak mengetahui peristiwa pelecehan. Ahmad Taufan Damanik menyebut Bribka Riki ada di kediaman Sambo saat itu. Namun Bribka Riki tak menyaksikan peristiwa secara utuh. Taufan menyebut Riki hanya mendengar teriakan Putri. Tak mengetahui peristiwa sebelum penembakan terjadi yakni dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo. Taufan membeberkan keterangan Putri menjadi penting karena Komnas HAM tak bisa mendapatkan bukti CCTV di dalam rumah Irjen Ferdy Sambo. Meski begitu, pihaknya tetap meminta keterangan Riki untuk memperdalam penyelidikan. Keterangan Riki diperlukan mengingat minimnya saksi saat peristiwa sementara CCTV di rumah Sambo disebut rusak. Diungkapkan Taufan, rusaknya CCTV menjadi sebab kasus ini susah diungkap. Taufan mempersoalkan beberapa pihak yang menyebut kasus tersebut mudah. Sebab menurutnya Komnas HAM belum mendapatkan bukti-bukti pendukung sehingga susah untuk disimpulkan.
Komnas HAM menyebut sosok Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, adalah saksi hidup kasus Brigadir J. Pasalnya hanya Putri yang mengetahui runtutan peristiwa dari awal hingga terjadi aksi saling tembak antar polisi. Menurut Komnas HAM, Putri menjadi titik tumpu krusial yang dapat mengungkap kasus meninggalnya Brigadir J ini. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantor Komnas HAM Selasa 2 Agustus lalu. Taufan menyebut meski peristiwa disaksikan 2 ajudan, namun keduanya tak mengetahui awal dari peristiwa itu. 2 ajudan yang menyaksikan adalah Baradae dan Bribka Riki. Taufan menyebut Riki hanya menyaksikan sebagian peristiwa saja dan tidak menyaksikan keseluruhannya. Riki dan Baradae disebut tak mengetahui apa yang terjadi sebelum insiden penembakan. Oleh karenanya keterangan Putri menjadi kunci penting dari kasus ini. Ditambah dengan tidak adanya bukti CCTV di dalam lokasi kejadian karena CCTV tak berfungsi. Komnas HAM sendiri belum bisa mendapat keterangan dari istri Verdi Sambo karena masih menunggu proses asesmen psikologis dari LPSK. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan keberadaan barang bukti terkait kematian kliennya. Kamarudin menyebut ponsel dan pakaian yang dikenakan Brigadir J saat meninggal masih menjadi misteri. Pihaknya sudah menanyakan hal itu kepada penyidik, namun belum juga ada jawaban. Kamarudin menyampaikan pertanyaan tersebut saat sedang diperiksa sebagai saksi pelapor oleh Bareskrim Polri terkait berita acara pemeriksaan pada Selasa 2 Agustus 2022. Ia menilai penyidik Bareskrim belum terbuka soal informasi terkait ponsel dan pakaian Brigadir J. Padahal menurutnya 2 benda itu menjadi barang bukti penting untuk mengungkap kasus kematian Brigadir J. Dikutip dari Kompas.com, penyidik meminta pihak keluarga Brigadir J untuk berkirim surat soal pertanyaannya itu ke Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kamarudin lantas menyatakan siap berkirim surat ke Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto untuk menanyakan langsung terkait ponsel Brigadir J. Selain itu, Kamarudin juga mempertanyakan apakah polisi sudah menyita pakaian Brigadir J seperti baju dalam, celana, hingga kaos kaki. Sebab menurutnya pakaian Brigadir J adalah bukti kuat dalam insiden penembakan tersebut. Kamarudin menilai apabila Brigadir J ditembak mati, pasti ada lubang dan bekas darah pada pakaian itu. Lagi-lagi pihaknya tidak mendapatkan jawaban dari kepolisian terkait pertanyaan ini. Kamarudin menduga pakaian Brigadir J itu telah dikuasai penyidik. Namun menurutnya barang bukti penting tersebut harus diungkap ke publik. Seperti diketahui, kasus kematian Brigadir J hingga saat ini masih menjadi misteri. Belum jelas apakah Brigadir J menjadi korban pembunuhan atau terduga pelaku pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Polisi menyebut Brigadir J tewas di rumah Sambo karena terlibat baku tembak dengan Baradae. Baku tembak terjadi karena diduga Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Sementara pihak keluarga menduga kematian Brigadir J bukan murni karena insiden baku tembak. Pasalnya ditemukan sejumlah luka janggal pada tubuh Brigadir J. Pihak keluarga pun sudah melaporkan kasus ini atas dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum keluarga Brigadir J menginginkan pakaian terakhir yang dikenakan Brigadir J. Menurut Kamarudin Simanjuntak, pakaian tersebut bisa menjadi petunjuk kuat kasus meninggalnya Brigadir J. Petunjuk itu diantaranya adalah mengenai bercak darah hingga bekas luka tembakan yang ada di pakaian. Kamarudin menyebut bekas luka yang ada di pakaian terakhir Brigadir J dapat membuktikan mengenai dugaan penganiayaan. Hal itu diungkapkan Kamarudin pada Rabu 3 Agustus 2022. Kamarudin menyatakan bahwa darah pada pakaian Brigadir J juga bisa dicocokkan DNA-nya dengan kedokteran forensik. Hal itu untuk mencocokkan apakah darah tersebut benar milik Brigadir J. Oleh karena itu, Kamarudin mempertanyakan keberadaan pakaian terakhir Brigadir J. Kamarudin menduga kuat bahwa pakaian itu kini berada di penguasaan pihak kepolisian. Teka-teki kematian Brigadir J hingga kini masih belum juga terungkap.
Dari keterangan Komnas HAM, penembakan terhadap Brigadir J diduga terjadi dalam kurun waktu 23 menit antara pukul 16.37 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, istri Brigadir J, Putri Chandrawati, sempat terekam kamera CCTV sedang menangis. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekaman CCTV terakhir sebelum penembakan terhadap Brigadir J adalah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Pada menit tersebut, rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pergi menuju rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J dan Baradae menuju ke rumah dinas setelah melakukan tes PCR di rumah pribadi Verdi Sambo yang jaraknya hanya sekira 500 meter dari TKP penembakan. Setelah Putri Chandrawati pergi ke rumah dinas, Irjen Verdi Sambo juga meninggalkan rumah pribadinya. Namun Irjen Verdi Sambo tidak menuju ke rumah dinas, melainkan pergi ke arah lain. Setelah itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sekira 23 menit setelah istrinya pergi ke rumah dinas, mobil Verdi Sambo berhenti. Menurut keterangan penyidik kepada Ahmad Taufan Damanik, mobil Verdi Sambo berhenti karena menerima telepon dari sang istri yang mengabarkan terjadinya penembakan. Setelah itu beberapa menit kemudian istri Verdi Sambo terekam CCTV berjalan ke rumah pribadi sambil menangis. Pada pukul 15.29 waktu Indonesia Barat, Irjen Verdi Sambo tiba lebih dulu di rumah pribadi di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 15.43 waktu Indonesia Barat, rombongan Putri Chandrawati tiba di rumah pribadi, termasuk Baradae, almarhum Brigadir Joshua, ART dan 2 lagi stafnya. Pukul 16.31 waktu Indonesia Barat, kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, menghubungi almarhum. Brigadir J mencari tempat lebih sepi karena tengah berkumpul rekan ajudan yang lain. Sebelum menerima telepon dari Vera, Brigadir J terlihat mengobrol dan tertawa bersama rekan-rekannya. Kemudian pukul 16.37 waktu Indonesia Barat, anggota kepolisian yang mengenakan kemeja putih dan satu lainnya mengenakan pakaian laboratorium forensik atau Lab 4 Barreskrim Mabes Polri mendatangi rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Kalibata, Jakarta Selatan. Tes PCR kemudian selesai dan rombongan Putri Chandrawati pindah ke rumah dinas yang berjarak 500 meter dari rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, tepatnya di Komplek Polri Jalan Duren 3 nomor 46. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, mobil yang ditumpangi Irjen Verdi Sambo berhenti. Diduga saat Putri menelepon melaporkan peristiwa adu tembak di rumah dinas. Sementara mobil dan patwal berusaha putar balik, Irjen Verdi Sambo berlari menuju rumah dinas. Sementara itu Putri Chandrawati terlihat menangis ketika kembali ke rumah pribadi seusai insiden adu tembak. Itu eksekusi bukan sih kalau kayak gitu? Ya, tanya kepada yang ngomong aja. Beredar informasi bahwa Baradae menembak Brigadir J dari jarak dekat dalam baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Terkait hal tersebut, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam memberikan tanggapannya. Hoirul Anam tak banyak menjelaskan detail saat ditanya terkait kebenaran informasi bahwa Brigadir J ditembak dalam jarak 2 meter, seperti informasi yang sebelumnya telah beredar. Ia mengatakan sejauh ini apapun keterangan yang diterima Komnas HAM akan dicek dan disesuaikan dengan logika waktu yang ada. Dari pembuktian ini, Komnas HAM menilai apakah kesaksian tersebut memang benar atau bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan dari Komnas HAM. Dilaporkan tembakan jarak dekat ini dilakukan Baradae diduga untuk memastikan bahwa Brigadir J sudah benar-benar berhasil dilumpuhkan. Kuasa hukum juga menyebut dari hasil otopsi ulang ditemukan bahwa ada tembakan dari belakang kepala hingga retakan sebanyak 6 bagian di bagian kepala belakang dari Brigadir J. Informasi bahwa Baradae menyampaikan dia tembakan terakhir itu 2 meter di belakang kepala. Nah, pertanyaan saya itu kalau bisa ditembak dari 2 meter, orang udah terkapar, itu excessive force nggak sih? Itu eksekusi bukan sih kalau kayak gitu? Ya, tanya kepada yang ngomong aja. Ya. Pak, Kami tidak mau masuk dalam ruang itu. Karena memang tahapannya memang harus kami lalui. Habis balistik, nanti dengan sinapsis dan sebagainya, ngecek. Jadi kan kami ini kan dapat keterangan, ya kan, dari keterangan satu ke keterangan kedua, dari keterangan kedua nanti akan kita cek. Jadi semua itu memiliki constraint waktu, satu. Memiliki logika peristiwa. Jadi logika peristiwa yang satu dengan yang lain sesuai enggak? Atau bertentangan?
Nah, dari titik itulah kami bisa menilainya. Sekarang belum bisa. Kalau ada penilaian kayak gitu, tanya kepada yang nilai. Jadi Baradae nggak pernah mengatakan dia menembak 2 Tanya meter. kepada yang nilai. Pak, pengacara dari Brigadir J itu meragukan keaslian dari rekaman CCTV yang sudah dibeberkan dan harus diuji forensik terlebih dahulu. Itu gimana tanggapan dari Komnas HAM? Ya, semua orang silakan aja menilai proses. Ya toh, kami mencoba untuk terbuka. Kami mencoba untuk memberikan hak publik apa sebenarnya yang kami lakukan prosesnya. Persis seperti yang saya lakukan di depan teman-teman ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, ya akuntabilitasnya yang diceritakan. Ya kan, sebatas yang bisa diceritakan, yang enggak ya nggak bisa. Yang kedua, yang paling penting begini, Komnas HAM itu setiap kali memanggil atau meminta keterangan sesuatu, berarti kami sudah punya duluan. Ya, misalnya ngecek soal waktu, berarti kami punya kerangka waktu duluan. Ngecek soal keterangan ini, keterangan itu, kami juga punya duluan. Yang satu lagi ini TKP ini masih ada missing link karena tidak ada CCTV yang berfungsi. Dia harus didukung oleh alat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyoroti matinya rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Pihak Komnas HAM kini tengah mendalami apakah benar CCTV di TKP rusak secara alami ataukah ada kemungkinan rusak karena orang lain. Ia pun mengaku kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak dengan Baradae masih sangat gelap. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan pembuktian dan pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini lantaran bukti penting rekaman CCTV yang bisa mengungkap kasus tersebut tak bisa dikantongi. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM mendalami penyebab rusaknya CCTV tersebut. Apakah memang rusak secara alami atau ada kemungkinan rusak karena orang lain? Ia menuturkan kasus tewasnya Brigadir J akan terungkap apabila perkara tersebut bisa diselesaikan. Namun baku tembak yang menewaskan Brigadir J akan tetap gelap apabila tidak ada alat pendukung komunikasi lain yang bisa membantu pengungkapan kasus selain rekaman CCTV. Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak dengan Baradae di kediaman dinas Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Nonaktif Polri pada Jumat 8 Juli lalu. Rekaman CCTV di TKP dilaporkan mati sejak 2 minggu terakhir hingga tak bisa merekam bagaimana detik-detik insiden naas tersebut. Saya katakan tadi ini dua hal, yang satu nunggu, yang satu lagi ini TKP ini masih ada missing link karena tidak ada CCTV yang berfungsi. Dia harus didukung oleh alat macam-macam lagi. Tapi lebih awal dari itu harus dicari kepastian. Kan sederhana saja. Betul rusak? Jangan-jangan nggak rusak. Kalau rusak, rusak kenapa? Alami kah rusaknya? Atau rusak karena ada orang berbuat rusak? Kan lain lagi. Kalau ini terbongkar semua, selesai masalahnya. Tapi kalau ini nggak selesai, nggak bisa terbuka, alat pendukung komunikasi lain tidak bisa menjawab sebetulnya apa yang terjadi sungguh-sungguh di situ. Dia tetap masih gelap. Tapi kan orang nggak mau tahu itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengaku kesulitan mengungkap kasus kematian Brigadir J. Ada dua alasan, satu di antaranya CCTV yang tidak berfungsi saat kejadian berlangsung. Dikutip dari wartakotalive.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan penjelasan. Ia mengatakan CCTV yang tak berfungsi di lokasi kejadian merupakan masalah besar. Taufan lantas mempersoalkan sejumlah pihak yang menganggap kasus ini mudah untuk dibongkar. Pihak Komnas HAM hingga saat ini belum menemukan bukti-bukti pendukung dalam kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J.
sehingga kasus ini sulit diungkap. Terlebih dalam laporan ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Mengenai hal ini, Taufan menerangkan titik tumpu kasus berada pada Putri. Hal ini lantaran Baradae dan Bribka Riki tak menyaksikan langsung insiden yang diduga pelecehan itu. Sehingga Putrilah yang mengetahui terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Hal ini untuk memastikan benar atau tidaknya pelecehan seksual terjadi. Namun persoalannya saat ini Komnas HAM belum bisa bertemu dengan Putri. Hal ini lantaran upaya asesmen psikologis yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga tak kunjung dilakukan. Alasannya Putri tak kunjung datang karena masih mengalami trauma berat. Sehingga pihaknya belum menyimpulkan apakah kasus pelecehan seksual itu benar-benar terjadi atau tidak. Bukti CCTV di rumah dinas Kadif Propampolri Nonaktif Irjen Verdi Sambo diragukan keasliannya oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan keaslian CCTV tersebut. Kamarudin khawatir CCTV yang memperlihatkan aktivitas keluarga Verdi Sambo dan Brigadir J sebelum tewas dibuat seolah-olah pada hari terjadinya insiden. Dikutip dari tribunnews.com, Kamarudin berujar bukti elektronik rawan diedit. Atas dasar itu, Kamarudin menjelaskan bukti tersebut harus melalui proses uji forensik terlebih dahulu. Dengan begitu, menurut Kamarudin, hasilnya bisa dipastikan orisinil atau editan. Kamarudin mengatakan jika bukti elektronik belum diuji, bisa saja telah diedit. Ia menyinggung ada kemungkinan CCTV yang lalu dibuat seolah-olah pada hari itu. Ketua Komnas Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik membeberkan rekaman CCTV terkait peristiwa tewasnya Brigadir J. CCTV tersebut merupakan kronologi sebelum terjadinya baku tembak. Komnas HAM belum bisa memperlihatkan apa yang terjadi antara Brigadir J dan Baradae.
Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengungkap alasan dibalik ancaman pembunuhan yang diterima kliennya. Kamarudin menyebut orang yang mengancam Brigadir J adalah skuad lama yang juga merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo. Diduga pelaku merasa tak senang dengan Brigadir J karena selama ini dianggap sebagai ajudan yang disayangi Verdi Sambo dan istri. Hal ini disampaikan Kamarudin Simanjuntak dalam wawancara yang disiarkan di Kompas TV pada Selasa 2 Agustus. Kamarudin mengungkapkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Brigadir J adalah ajudan yang paling disayang. Selama ini Brigadir J dikenal sebagai polisi yang berprestasi. Maka tak heran Verdi Sambo dan istrinya menaruh perhatian lebih pada ajudan satu ini. Bukti lainnya adalah kepedulian istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terhadap keluarga Brigadir J. Kamarudin menyebut Putri pernah memberi hadiah kepada adik Brigadir J yang juga merupakan anggota polisi. Dikutip dari tribunnews.com, Verdi Sambo dan istri juga menjanjikan untuk mengurus kepindahan adik Brigadir J dari Yanma Polri ke Jambi. Menurut Kamarudin, hal itu sudah menjadi bukti bahwa Brigadir J sangat dekat dengan keluarga Verdi Sambo. Sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak mengaku sudah mengantongi jejak digital ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J. Ancaman itu diterima Brigadir J 2 kali, yakni pada akhir Juni dan 7 Juli 2022. Menurut Kamarudin, ancaman pembunuhan itu diduga berasal dari skuad lama ajudan Verdi Sambo. Lantaran terus diancam, Brigadir J bahkan sampai merasa tertekan dan menangis. Hal itu terlihat dalam foto tangkapan layar yang diunggah Kamarudin di akun Facebooknya. Adapun seluruh bukti terkait ancaman pembunuhan itu sudah diserahkan kepada penyidik Bareskrim Polri. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut istri Verdi Sambo adalah satu-satunya saksi hidup atas kasus baku tembak dan dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan keterangan Putri sangat krusial dalam kasus tersebut. Ahmad Taufan Damanik mengatakan saksi lain yakni ajudan Verdi Sambo. Mereka adalah Bribka Riki dan Baradae. Keduanya disebut ada di TKP namun tak mengetahui peristiwa pelecehan. Ahmad Taufan Damanik menyebut Bribka Riki ada di kediaman Sambo saat itu. Namun Bribka Riki tak menyaksikan peristiwa secara utuh. Taufan menyebut Riki hanya mendengar teriakan Putri. Tak mengetahui peristiwa sebelum penembakan terjadi yakni dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo. Taufan membeberkan keterangan Putri menjadi penting karena Komnas HAM tak bisa mendapatkan bukti CCTV di dalam rumah Irjen Verdi Sambo. Meski begitu, pihaknya tetap meminta keterangan Riki untuk memperdalam penyelidikan. Keterangan Riki diperlukan mengingat minimnya saksi saat peristiwa sementara CCTV di rumah Sambo disebut rusak. Diungkapkan Taufan, rusaknya CCTV menjadi sebab kasus ini susah diungkap. Taufan mempersoalkan beberapa pihak yang menyebut kasus tersebut mudah. Sebab menurutnya Komnas HAM belum mendapatkan bukti-bukti pendukung sehingga susah untuk disimpulkan.
Komnas HAM menyebut sosok Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, adalah saksi hidup kasus Brigadir J. Pasalnya hanya Putri yang mengetahui runtutan peristiwa dari awal hingga terjadi aksi saling tembak antar polisi. Menurut Komnas HAM, Putri menjadi titik tumpu krusial yang dapat mengungkap kasus meninggalnya Brigadir J ini. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantor Komnas HAM Selasa 2 Agustus lalu. Taufan menyebut meski peristiwa disaksikan 2 ajudan, namun keduanya tak mengetahui awal dari peristiwa itu. 2 ajudan yang menyaksikan adalah Baradae dan Bribka Riki. Taufan menyebut Riki hanya menyaksikan sebagian peristiwa saja dan tidak menyaksikan keseluruhannya. Riki dan Baradae disebut tak mengetahui apa yang terjadi sebelum insiden penembakan. Oleh karenanya keterangan Putri menjadi kunci penting dari kasus ini. Ditambah dengan tidak adanya bukti CCTV di dalam lokasi kejadian karena CCTV tak berfungsi. Komnas HAM sendiri belum bisa mendapat keterangan dari istri Verdi Sambo karena masih menunggu proses asesmen psikologis dari LPSK. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mempertanyakan keberadaan barang bukti terkait kematian kliennya. Kamarudin menyebut ponsel dan pakaian yang dikenakan Brigadir J saat meninggal masih menjadi misteri. Pihaknya sudah menanyakan hal itu kepada penyidik, namun belum juga ada jawaban. Kamarudin menyampaikan pertanyaan tersebut saat sedang diperiksa sebagai saksi pelapor oleh Bareskrim Polri terkait berita acara pemeriksaan pada Selasa 2 Agustus 2022. Ia menilai penyidik Bareskrim belum terbuka soal informasi terkait ponsel dan pakaian Brigadir J. Padahal menurutnya dua benda itu menjadi barang bukti penting untuk mengungkap kasus kematian Brigadir J. Dikutip dari Kompas.com, penyidik meminta pihak keluarga Brigadir J untuk berkirim surat soal pertanyaannya itu ke Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kamarudin lantas menyatakan siap berkirim surat ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk menanyakan langsung terkait ponsel Brigadir J. Selain itu, Kamarudin juga mempertanyakan apakah polisi sudah menyita pakaian Brigadir J seperti baju dalam, celana hingga kaos kaki. Sebab menurutnya pakaian Brigadir J adalah bukti kuat dalam insiden penembakan tersebut. Kamarudin menilai apabila Brigadir J ditembak mati, pasti ada lubang dan bekas darah pada pakaian itu. Lagi-lagi pihaknya tidak mendapatkan jawaban dari kepolisian terkait pertanyaan ini. Kamarudin menduga pakaian Brigadir J itu telah dikuasai penyidik. Namun menurutnya barang bukti penting tersebut harus diungkap ke publik. Seperti diketahui, kasus kematian Brigadir J hingga saat ini masih menjadi misteri. Belum jelas apakah Brigadir J menjadi korban pembunuhan atau terduga pelaku pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Polisi menyebut Brigadir J tewas di rumah Sambo karena terlibat baku tembak dengan Baradae. Baku tembak terjadi karena diduga Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Sementara pihak keluarga menduga kematian Brigadir J bukan murni karena insiden baku tembak. Pasalnya ditemukan sejumlah luka janggal pada tubuh Brigadir J. Pihak keluarga pun sudah melaporkan kasus ini atas dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum keluarga Brigadir J menginginkan pakaian terakhir yang dikenakan Brigadir J. Menurut Kamarudin Simanjuntak, pakaian tersebut bisa menjadi petunjuk kuat kasus meninggalnya Brigadir J. Petunjuk itu diantaranya adalah mengenai bercak darah hingga bekas luka tembakan yang ada di pakaian. Kamarudin menyebut bekas luka yang ada di pakaian terakhir Brigadir J dapat membuktikan mengenai dugaan penganiayaan. Hal itu diungkapkan Kamarudin pada Rabu 3 Agustus 2022. Kamarudin menyatakan bahwa darah pada pakaian Brigadir J juga bisa dicocokkan DNA-nya dengan kedokteran forensik. Hal itu untuk mencocokkan apakah darah tersebut benar milik Brigadir J. Oleh karena itu, Kamarudin mempertanyakan keberadaan pakaian terakhir Brigadir J. Kamarudin menduga kuat bahwa pakaian itu kini berada di penguasaan pihak kepolisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like.